Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, di pasturan itu mempunyai atau ada 2 ekor anjing, namanya Moi dan yang satu namanya, siapa yang tahu, Titing. Kalau ada orang yang Bapak Ibu yang tahu sedar tentu dicekoki karena tidak atau kurang dikenal. Tapi kalau dipanggil namanya, saya selalu manggil namanya Titing, namanya satu, karena semua anjing itu betina, semua yang di pasturan itu tidak ada yang jantan. Dipanggil, dia tahu siapa yang memanggil, dia tahu yang memanggil itu siapa. Kalau anjing itu diperhatikan, diberi makanan atau yang dia suka, lama-lama mengenal siapa yang memanggil, dan terjadi satu hubungan yang baik dengan anjing. Tapi kalau dimarahi ataupun dipukul, dia tentu tidak lagi menghiraukan panggilannya. Saya pernah terkejut, ini cerita tentang anjing ya. Suatu ketika anjing itu namanya Titing itu kok tiba-tiba tidur di kamar saya, bukan di kamar, di depan pintu kamar saya. Pernah kan bergerak-gerak sehingga pintunya itu tergoyang-goyang, gludak-gludak ya. Saya terkejut sekali, kayak ini ada apa. Tapi ternyata
ternyata ada pembantu yang tahu bahwa itu anjing itu kalau malam itu naik di kamar saya di atas dan dia tidur di depan kamar, di depan pintu kamar saya. Padahal tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang dia datang di depan pintu saya. Artinya apa? Anjing itu bisa mendengarkan apa siapa yang mengasihi, yang sering bertemu dengan dia. Itu anjing. Binatang-binatang yang lain mungkin tidak begitu menghiraukan kalau dipanggil. Ini saya pakai untuk membuka bagaimana mendengarkan. Ketika Yesus itu mengatakan, bersabda tentang bahwa dirinya roti hidup, roti yang hidup, yang turun dari surga dan memberikan hidup dunia. Bahkan dia mengatakan tubuhku adalah roti yang memberikan hidup, dan darahku sungguh-sungguh maka minuman yang memberikan hidup. Tubuhku adalah roti yang memberikan hidup pada dunia. Bukan nenek moyang mereka dulu mati, makan roti mana dan mati. Tetapi siapa yang makan roti ini akan memperoleh kehidupan kekal. Inilah tubuhku yang diberikan untuk kehidupan dunia, untuk sampai kepada kehidupan kekal. Mereka tidak mau mendengarkan. Mereka tidak mau percaya. Karena itu dikatakan di dalam Injil ini, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Mereka bersungut-sungut. Banyak murid karena banyak yang datang mendengarkan sabdanya. Murid-murid bersungut-sungut tentang hal itu. Bersungut-sungut tentang perkataan itu. Maka Yesus berkata, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Mereka tidak bisa mendengarkan lagi, tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti. Apakah perkataan itu mengguncangkan iman? Karena tidak bisa memahami. Siapa yang dapat memahami? Mereka yang selalu dekat dengan Yesus sendiri. Mereka yang selalu mengikuti Yesus. Dan karena itu dikatakan di dalam Injil hari ini, Petrus mengatakan, ketika ditanya oleh Yesus, karena banyak murid yang mulai mengundurkan diri. Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus padanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Relasi yang dekat, hubungan yang dekat dengan Yesus dapat menjawab. Ketika banyak murid-murid meninggalkan Yesus,
Petrus dan kawan-kawannya tidak meninggalkannya. Kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menerima komuni kudus, menerima tubuh dan darahnya. Kalau roti dan anggur itu dikonsakrir di dalam konsekrasi, sungguh-sungguh itu adalah Yesus sendiri. Hidupnya bersatu dengan kita, sabda-sabdanya bersatu dengan kita, karya-karyanya bersatu dengan kita. Kita dihidupi oleh kasih dan karya-karya Yesus untuk keselamatan dunia. Karena itu persatuan itu, persekutuan itu dengan Yesus sungguh-sungguh bersatu dengan Dia. Bukan hanya tanda, ya, bukan hanya tanda seperti traffic light itu, ya, merah, hijau, kuning, bukan. Tetapi sungguh-sungguh hidupnya yang berapa puluh tahun berkarya di dunia ini, Dia hadir kembali, hadir di dalam kehidupan kita, hadir di dalam diri kita masing-masing. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudari semua, bersama dengan Petrus kita juga dapat mengucapkan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan kita ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.